ada pemimpin yang diangkat untuk dimuliakan, ada pemimpin yang diangkat untuk dihinakan. Ada pemimpin atau calon pemimpin tidak dikasih kepemimpinannya atau dicopot kepemimpinannya untuk dimuliakan. Dan ada pemimpin yang dijatuhkan atau calon pemimpin yang tidak diangkat untuk dihinakan. Inilah esensi dari penggalan ayat tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Contoh sederhana, di dalam rumah tangga setiap orang bisa menjadi suami, tapi tidak setiap suami mampu menjadi pemimpin bagi istrinya. Ketika suami memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin bagi istrinya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami, kalau dia memimpin tidak berdasarkan moral yang dasarnya takwa, yang puncaknya adalah adil di dalam rumah tangga, maka istri yang dipimpinnya boleh jadi tidak taat kepada dia, atau terpaksa taat badannya tetapi tidak ingin memberikan hatinya kepada suaminya. Hubungan keluarga suami dan istri tidak didasari oleh hubungan cinta satu sama lain dan tidak ada hubungan mendoakan satu sama lain. Terputus rumah tangga ini seperti minyak dan air. Begitu juga kepada anak-anak. Kepemimpinan seorang ayah kepada anak-anaknya, jika didasari awalnya adalah menegakkan takwa di dalam rumah tangganya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu, kata takwa berasal dari kata-kata ini juga perintahnya, bahwa jagalah dirimu dan rumah tanggamu dari siksa api neraka. Dasarnya adalah takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangun moral di dalam rumah tangga. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, tapi tidak setiap pemimpin itu mulia. Setiap orang bisa memaksakan diri menjadi pemimpin, tapi ketika ditakdirkan menjadi pemimpin bisa saja untuk dimuliakan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Allah lah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu, Allah lah pemilik semua kepemilikan, pemilik semua para pemilik berikut yang mereka miliki. Allah lah penguasa, semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Ingat prinsip dasar ini. Ternyata semuanya kepemimpinan itu berikut substansinya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan kepada yang dia kehendaki, tu'til mulka man tasya. Jadi masalah kepemimpinan itu masalah kehendak. Dan kehendak Allah ketika menunjuk seseorang menjadi pemimpin belum tentu berdasarkan cinta. Sebagaimana hak kepemimpinan di dalam rumah tangga diberikan kepada seorang suami, tapi belum tentu cintanya Allah melekat pada si suami ini. Tergantung bagaimana cara dia memimpin di dalam rumah tangganya. Jangan sampai menjadi suami yang ada eksistensi kepemimpinan tapi tidak dimuliakan, dibenci oleh anak, dibenci oleh istri. Kenapa? Karena sudah hilang takwanya di dalam rumah ini biasanya, dan sudah tidak ada lagi moral, akhlak ditekankan di dalam rumah ini, dan tidak ada lagi keadilan di dalam rumah ini. Padahal nantinya
Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga ini, mereka lah akan menjadi pemimpin di masyarakat, mereka lah akan menjadi pemimpin di sebuah negara. Suami bisa menjadi otoriter, bisa curang, bisa macam-macam. Tetapi ingat, kepemimpinan Anda boleh jadi akan beriringan dengan kehinaan yang Allah berikan. Karenanya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dilekatkan semua kalimat masyiah itu. Dia berikan kepada yang dia kehendaki, dia cabut dari yang dia kehendaki, dia muliakan kepada siapa yang dikehendaki, dan dia hinakan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ada pemimpin dikasih kepemimpinan untuk dimuliakan, ada pemimpin dikasih kepemimpinan untuk dihinakan. Kenapa dia dimuliakan? Karena moral awalnya ditegakkan, karena keadilan biasa ditegakkan. Dasar semuanya adalah takwa. Orang ini biasanya dikasih kepemimpinan untuk dimuliakan. Tapi ada orang diberi kepemimpinan panjang oleh Allah, dikasih kesempatan hampir seumur hidup oleh Allah, tapi untuk dihinakan. Kenapa pemimpin ini bisa dihinakan? Karena bukan moral dasarnya, karena bukan takwa alasnya, dan bukan dengan keadilan dia memimpin, tapi dengan tirani. Dan ciri khas pemimpin tirani itu biasanya melabrak aturan, melabrak hukum, melabrak konstitusi. Ini semua kalau sudah tidak ada moral, betapapun banyaknya pasal dalam sebuah konstitusi, kalau pemimpin sudah tidak bermoral, maka rusak. Inilah dasar kenapa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat. Eksistensi sebuah bangsa dianggap ada atau tidak ada, ukurannya adalah moral dan keadilan yang ada di dalamnya.